ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua unsur-unsur manajemen, yang ketiga fungsi manajemen, yang keempat proses manajemen, dan yang terakhir adalah pendekatan manajemen. Jadi manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan SDM dan SDA yang ada. Jadi SDM maksudnya adalah sumber daya manusia, kalau SDA adalah sumber daya alam atau sumber daya lainnya ya, selain sumber daya manusia. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif. Nah, ini adalah skema pengertian manajemen. Jadi, pokok pikiran dari manajemen adalah goals atau tujuan. Tujuannya itu harus dicapai secara efektif dan efisien. Caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Pemanfaatan sumber daya secara maksimal inilah yang disebut sebagai manajemen. Manajemen itu artinya manage, mengelola sebenarnya. Jadi bagaimana mengelola sumber daya agar mencapai tujuan. Nah, unsur-unsur manajemen ada 6M ya. Unsur manajemen terdiri dari 6M. Yang dimaksud unsur manajemen adalah sumber daya yang ini ya. Sumber daya yang ini kita sebut sebagai 6M, bagaimana mengelola 6M supaya mencapai tujuan. M yang pertama adalah manusia. Jadi bagaimana mengelola manusia. Di dalam organisasi pasti ada sumber daya manusianya. Yang kedua adalah material, sumber daya material. Kalau kita berbicara pabrik, ada namanya raw material atau bahan-bahan pokok. Bahan-bahan pokok untuk diproduksi. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah mesin atau masin, yaitu mesin-mesin yang digunakan. Mesin ini bukan hanya terbatas kepada mesin, tapi lebih cenderung kepada aset. Aset yang bergerak maupun aset yang tidak bergerak, intangible maupun tangible, yang bisa disentuh maupun yang tidak disentuh. Jadi mesin ini adalah aset-aset yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan atau revenue dari perusahaan. Aset itu yang pertama adalah mesin-mesin, kalau di pabrik itu mesin produksi, kemudian juga termasuk adalah mesin-mesin yang lain, pendukung, misalnya genset, boiler, kemudian mesin-mesin termasuk mesin yang bergerak seperti mobil, alat berat, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari mesin, bagaimana mesin-mesin itu dikelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah money. Pengertian lebih luas dari money, yaitu uang atau modal. Dalam bentuk modal. Modal inilah yang nanti digunakan untuk membeli mesin, untuk membeli material atau bahan baku, juga untuk memberi gaji bagi sumber daya manusia. Money inilah yang digunakan bagaimana supaya material, and mesin ini bisa optimal pemanfaatan sumber daya uang atau sumber daya modal. Yang kelima adalah metode atau metode. Metode-metode apa yang dipakai untuk menjalankan bisnis. Metode bagi yang sudah bekerja, yang merangkap sebagai kuliah, metode itu bisa dikenal sebagai SOP atau standar operasional prosedur. Atau ada juga yang menyebut sebagai PNP, Policy and Procedure. Atau ada juga yang menyebut sebagai business process. Itu adalah metode. Bagaimana menjalankan bisnis dengan metode. Karena kalau bisnis tidak dijalankan dengan metode, maka bisnis itu tidak terarah, tidak teratur, saling tumpang tindih, sehingga tujuan awal tadi, efisien dan efektif, tidak tercapai, karena tidak ada metode untuk pemanfaatan
material, mesin, and money. Dan yang terakhir, M yang keenam adalah market atau pasar. Perusahaan tidak dapat hidup kalau tidak ada marketnya. Misalnya, perusahaan itu memproduksi mobil. Kalau mobilnya itu tidak bisa diserap oleh market, akhirnya perusahaan itu bangkrut. Kita kenal beberapa produsen yang sempat memproduksi mobil di Indonesia dan akhirnya keluar karena memang tidak bisa diterima di market. Jadi 6M inilah yang dikelola oleh manajemen. Man, material, mesin, money, method, and market. Kita bahas satu persatu secara detail. Man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas perusahaan. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Jadi man di sini fokus kepada leadership-nya, bagaimana seorang pemimpin perusahaan mengelola sumber daya tadi sehingga bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Kita masuk ke unsur manajemen berikutnya adalah material. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Jadi kalau kita berbicara misalnya mengenai biskuit, ya, produsen biskuit, bahan bakunya adalah misalnya tepung, gula, dan sebagainya, itu adalah bahan baku. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah jadi tetapi belum dikemas, sehingga belum bisa dipasarkan. Barang jadi adalah barang yang siap dipasarkan di market tadi. Jadi biskuit tadi sudah dikemas, baik secara kemasan plastik itu, packing-packing, atau mungkin dalam kaleng-kaleng seperti kaleng biskuit ya. Kemudian mesin merupakan kebutuhan pokok dalam menjalankan jalannya perusahaan, dalam melancarkan operasional perusahaan. Mesin itu pokok. Kalau misalnya pabrik mesinnya tidak berfungsi, maka tidak dapat berproduksi sehingga tidak dapat menghasilkan uang. Jadi mesin adalah kebutuhan pokok dalam organisasi, terutama organisasi manufacturing. Metode pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Kalau di Jepang itu ada metode namanya Kaizen, continuous improvement, ada Lean, adalah ramping, Lean factory adalah bagaimana mengelola pabrik itu dengan ramping, artinya efisien, tidak ada pemborosan di sana. Oke, kita masuk ke unsur manajemen berikutnya adalah money. Money sama dengan modal. Modal dibagi menjadi dua, modal tetap dan modal kerja. Modal tetap di situ ada tanah, gedung, bangunan, mesin, yaitu aset. Modal kerja, kas, piutang, jadi dalam bentuk uang yang berfungsi sebagai cash flow atau aliran keuangan. Unsur manajemen yang terakhir adalah market, adalah tempat bertemunya penjual pembeli untuk mengadakan transaksi. Itu adalah 6M, penjelasan dari 6M yang tadi. Nah, sekarang adalah fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning, organizing, coordinating, directing, motivating, communication, leadership, penanggungan resiko, decision making, controlling. Saya bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama planning. Planning adalah perencanaan. Dalam setiap perusahaan tentu ada perencanaan. Nah, biasanya di akhir-akhir tahun ini ada perencanaan anggaran. Rencana anggaran biaya atau RAB untuk tahun 2022 yang akan datang. Jadi menjelang akhir tahun biasanya seluruh perusahaan, hampir 100%, mereka disibukkan untuk menyusun anggaran. Karena kalau perusahaan tidak mempunyai anggaran atau perencanaan, ke depan jalannya perusahaan itu tidak teratur dan tidak terarah dan cenderung inefisien. Yang kedua adalah organizing. Organizing adalah bagaimana mengelola sumber daya. Sumber daya tadi ada 6M ya, man, money, mesin, method, material, kemudian ada marketing.
market atau marketing ya, bagaimana ke-6M itu diorganize, dikelola. Kemudian berikutnya adalah coordinating, dikoordinasikan. Jadi organize adalah mengorganisasikan, kalau coordinating adalah mengkoordinasikan, bedanya ya. Kalau organize itu lebih bagaimana setiap fungsi itu bisa saling berhubungan, sedangkan coordinating adalah alur perintah atau tongkat komando di dalam organisasi. Dan directing itu adalah top down ya. Bagaimana si yang paling atas kita sebut sebagai direktur utama. Kalau sekarang lebih ngetren dengan sebutan CEO ya. Yang atas direktur utama, turun ke vice president, turun lagi ke manager, turun ke supervisor, turun lagi ke staff. Itu adalah pola directing atau direction. Berikutnya adalah motivating. Motivating atau motivation. Jadi orang-orang yang bekerja, MEM tadi sumber daya manusia yang bekerja, itu tidak dapat bekerja dengan baik kalau tidak dimotivasi. Itulah makanya seorang pemimpin harus bisa memotivasi anak buahnya untuk bekerja secara optimal. Berikutnya adalah communication. Kalau kita berbicara communication, ada dua, komunikasi tertulis dan komunikasi tidak tertulis. Kemudian adalah leadership, kepemimpinan, bagaimana bisa memimpin organisasi sehingga menuju target yang diharapkan. Penanggungan risiko atau risk management atau manajemen risk ya adalah bagaimana mengelola risiko. Jadi setiap usaha pasti punya risiko. Misalnya pabrik. Risiko pabrik apa? Terjadi kebakaran misalnya, terjadi gempa bumi, terjadi demo buruh sehingga mesin-mesin tidak dapat berfungsi. Kemudian ada misalnya penjarahan, perampokan, kemudian ada kebanjiran. Itu adalah resiko-resiko yang siap dihadapi. Nah, bagaimana mengelola resiko? Itu ada mata kuliah tersendiri adalah risk management. Bagaimana resiko itu bisa dikelola sehingga resiko bukan dihindari, tetapi adalah bisa dikelola. Berikutnya adalah decision making, keputusan. Ini adalah keputusan-keputusan atau policy dan prosedur. Kebijakan. Bagaimana sebuah keputusan itu bisa mengarahkan organisasi menuju target perusahaan. Dan yang terakhir adalah controlling. Jadi kalau dalam organisasi itu tidak ada kontrol, maka akan terjadi banyak kebocoran, terjadi korupsi, terjadi manipulasi, terjadi markup, kemudian banyak biaya pemborosan, tidak efisien, itu adalah kontrol. Nah, biasanya kalau di perusahaan ada namanya satuan internal audit, yaitu mengaudit baik keuangan maupun prosedur. Itu mengontrol supaya jalannya perusahaan bisa berjalan dengan